Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Saya juga mau mengucapkan selamat bergabung kepada Gereja GKPY Tangerang MT Haryono dan rantingnya, juga kepada GKPY Kampung Melayu, lalu juga kepada GKPY Lembah Abang, GKPY Kartini, GKPY Solo, dan juga GKPY di Kalimantan, Sosok dan Sebudu. Selamat bergabung untuk kita sama-sama menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dan juga mendengarkan firman-Nya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pagi ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau datang masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kita mau katakan saat indah kami berhadapan dengan-Mu Tuhan. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Haleluya, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa. Penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati saat indah Tuhan, saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Haleluya Tuhan. Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhi setiap kami Tuhan. Oh haleluya, ku rindu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan.
nikmati Kau Tuhan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Oh haleluya, kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami nikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh haleluya, kami nikmati kasih-Mu Bapa, kami nikmati kasih-Mu Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu pagi ini Tuhan, menikmati kasih-Mu Bapa, tinggal dalam dekapan-Mu Tuhan. Oh haleluya, kami mau nikmati kasih-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Kami nikmati kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan, menikmati Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Bapa yang baik Tuhan. Engkau Bapa yang sungguh sangat baik Tuhan. Apapun yang kami alami saat ini Tuhan, kami tetap percaya bahwa Engkau Bapa yang baik. Bapak Ibu, apapun yang kita alami saat ini, kita tetap Bapa yang baik. Tetap bersyukur atas setiap keadaan kita saat ini. Terima kasih Tuhan, dan katakan, Kau Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan.
Kaulah Bapa kami yang Kaulah baik, Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Katakan, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. sangat ku Haleluya. cinta. Nikmati kasih-Nya. Dia Bapa kita yang baik. Kasih-Mu padaku Semakin nyata ku rasakan, Kau Bapa kami yang baik. Bapakku yang baik. Haleluya Tuhan. Penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Katakan, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta. Sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Katakan, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kami mau bersyukur selalu. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kami mau bersyukur selalu, Tuhan. Ku bersyukur selalu Kepadamu, Bapa. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu, Tuhan. Sungguh Engkau Bapa kami yang baik, Tuhan. Apapun yang sedang kami alami saat-saat ini, Tuhan, kami tetap mau percaya bahwa Engkau Bapa kami yang baik, Tuhan. Bapa yang selalu merancangkan yang terbaik bagi anak-anaknya, Tuhan. Tuhan, pagi ini kami mau bawa setiap permohonan doa kami, Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka ada saat ini, Tuhan. Tuhan, aku berdoa, Tuhan, bahwa masa-masa ini, Tuhan, bukan jadi masa-masa yang melemahkan setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat-jemaat-Mu, Tuhan. Tapi malah jadi masa-masa yang menguatkan, Tuhan. Masa-masa di mana kami mengambil waktu pribadi dengan Engkau, Tuhan. Masa-masa di mana kami melekat sama Engkau lebih dan lebih lagi, Tuhan.
Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang haus Tuhan, yang merindukan Engkau Tuhan. Pagi ini aku berdoa Tuhan, hadirat-Mu yang melingkupi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Hadirat-Mu yang memegang setiap anak-anak-Mu Tuhan. Hadirat-Mu yang memeluk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Yang haus akan Engkau Tuhan. Yang membutuhkan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini jadi masa-masa di mana kami melepaskan setiap fasilitas gedung gereja Tuhan, musik Tuhan, sound system yang baik Tuhan. Kami melepaskan semuanya karena fokus kami hanya pada Allah yang hidup. Karena fokus kami hanya pada Tuhan Yesus, Allah yang hidup Tuhan. Setiap penyembahan kami bukan diakibatkan oleh fasilitas yang baik Tuhan, tapi setiap penyembahan kami muncul dari kerinduan hati kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Dan kami mengalami Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, aku juga mau berdoa bagi bangsa Indonesia Tuhan, bangsa kami Tuhan. Tempat di mana kami ada, tempat di mana kami melayani Engkau Tuhan. Tuhan, masa-masa ini mungkin bukan masa yang mudah Tuhan. Bagi setiap pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden Jokowi dan staf-staf yang di bawahnya Tuhan. Tapi kami berdoa Tuhan, ada hikmat Tuhan yang menyertai Bapak Jokowi dan timnya Tuhan. Untuk mengambil setiap keputusan yang terbaik Tuhan. Bagi bangsa ini Tuhan. Setiap keputusan yang terbaik Tuhan. Untuk kembali membuat ekonomi Indonesia kembali hidup Tuhan. Tapi juga tetap menjaga kesehatan bangsa ini dengan baik Tuhan. Berikan mereka hikmat untuk memutuskan yang terbaik Tuhan. Aku berdoa Tuhan, setiap orang yang kena dampaknya Tuhan, Kau yang tolong mereka Tuhan. Setiap orang yang kena dampaknya secara ekonomi, Kau yang tolong mereka Tuhan. Setiap orang yang kena dampaknya secara kesehatan Tuhan, Kau yang sembuhkan mereka Tuhan. Dan setiap orang yang masih sehat, masih kuat Tuhan, berikan kami pengertian hikmat Tuhan. Untuk kami tidak menyia-nyiakan kesehatan kami Tuhan. Untuk kami tidak menganggap enteng semuanya Tuhan. Tapi lebih berhikmat lagi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan bangsa ini dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami menyerahkan setiap permohonan doa kami. Hanya dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Yesus Tuhan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang kami mau mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Ingin Mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami mau mengenal-Mu Tuhan. Ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami mau mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal.
kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami ingin mengenal-Mu Tuhan. Ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Puji Tuhan, kita masih bisa berbakti sekali lagi bertemu dengan semua jemaat Tuhan yang ada di Indonesia. Mari Bapak dan Ibu, saya mau ajak kita sama-sama sebelum kita mulai. Kita mau berdoa. Kami datang padamu ya Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh diberi kesempatan untuk dapat berbakti. Hari ini kami tahu Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan baru untuk dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kiranya Roh Kudus yang ada dalam kami mengajar kami, supaya kami bisa memahami apa yang menjadi ingin kami kerjakan di dalam dunia ini. Bapa, biarlah hikmat yang maha tinggi turun ke atas kami, memberkati setiap kami yang mendengar firman-Mu, menjadikan firman ini kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus kami mau sambut firman-Mu dan kami alaskan doa ini. Amin. Amin. Shalom sekali lagi. Bapak dan Ibu, mari hari ini saya mau bicara tentang berani bertindak karena kebenaran. Seringkali kita bersaksi dan ketika kita mau bersaksi, kita menghadapi banyak masalah. Banyak tantangan, banyak hambatan. 2 minggu yang lalu David sudah bicara bahwa bagaimana menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi. Hari ini saya nggak mau bicara seperti itu, tapi saya mau tahu biarlah kita berani bergerak. Jangan memikirkan masalah yang terjadi. Ayat Yosua pasal 1 ayat 7 bilangnya begini. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya kamu beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat ini berkata, teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah. Kata bertindaklah, kita mau berjalan, kita mau bergerak, kita mau menunjukkan kepada dunia ini bahwa karena kebenaran Kristus, karena Injil Kristus yang sudah diberitakan kepada kita. Kalau di sini dikatakan karena Allah sudah memerintahkan kepada bangsa Israel lewat Musa. Kebenaran-kebenaran yang mereka terima, mereka harus berani untuk terus bergerak. Menjalankan misi yang Tuhan berikan lewat Musa. Hari ini kita bukan dengar misi Musa, tapi kita tahu dengarkan misi Allah lewat Yesus Kristus. Pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Nah, di sini katakan teguhkanlah, kuat dan teguhkanlah hatimu. Sungguh-sungguh supaya bertindak dengan benar. Nah, mari Bapak dan Ibu, karena kita mesti berani bertindak karena kebenaran. Dan ada beberapa hal yang mesti kita tahu. Ada beberapa hal yang mesti kita mengerti. Kalau kita mau bertindak, kita tahu apakah pemberitaan kabar baik. Yaitu orang-orang yang menerima Yesus akan masuk dalam kerajaan surga. Bukankah ini berita baik? Kalau kita mengatakan, wah itu berita tidak baik, jangan kabarkan. Kita mengatakan kalau orang tidak pernah memahami apa yang namanya hukuman Tuhan, kita tidak akan pernah bisa mengabarkan satu jalan solusi. Kalau orang tidak pernah mengetahui bahwa jalan yang dia tempuh adalah jalan yang salah, kita tidak akan pernah bisa memberitahukan dia adalah jalan yang benar. Kalau orang itu tidak tahu bahwa apa yang dia kerjakan itu salah, maka kita tidak akan bisa membuat orang itu berjalan menurut jalan kita. Sekali lagi.
Orang mesti sadar kalau dia ada di dalam kesalahan. Orang mesti sadar kalau dia adalah jalan yang salah. Orang mesti sadar kalau dia tahu bahwa hidupnya tidak berkenan kepada Allah. Itu yang bisa kita kasih jalan solusi. Tapi kalau dia tidak tahu sama sekali dan dia tidak menyadari kalau itu salah, maka kita tidak akan pernah bisa membuat orang itu sadar. Karena itu dalam bertindak kebenaran, pertama kita mesti berani bersaksi di dunia ini yang tidak percaya. Saya mau katakan dunia ini banyak orang yang tidak percaya. Tapi kita mesti berani bertindak. Berani bertindak. Yang kedua, kita mesti berani berkata tidak terhadap dosa. Yang ketiga, kita mesti bisa membangkitkan keberanian kita. Karena kadang-kadang keberanian kita menjadi lemah. Karena lihat situasi, lewat kondisi. Nah, saya mau mulai dari 3 poin ini. Yang pertama, berani bersaksi di dunia ini yang tidak percaya. Saya mau katakan, kita tahu kita hidup di dalam dunia ini. Berapa banyak orang-orang yang tidak percaya? Begitu banyak. Masalahnya bukan apa-apa karena mereka tidak tahu bahwa mereka yang tidak percaya ini sedang berjalan di dalam kematian. Mereka tidak tahu kalau mereka sedang berjalan di dalam jalan yang salah. Mereka tidak tahu kalau mereka adalah hidup di dalam hidup dosa. Itu sebabnya kita mesti memberitahukan kepada manusia. Kalau dia tahu dalam jalan hidupnya ini, maka dia akan berubah. Makanya kadangkala untuk memberitakan kabar ini ada resiko. Resikonya apa? Ya pasti yang namanya kematian. Musa berani berkata kepada Firaun, resikonya apa? Mati. Esther berani menghadap raja, resikonya apa? Mati. Sekali lagi kita pun tahu ketika kita memberitakan kabar kepada orang-orang yang tidak tahu ini, resikonya satu, mati. Seringkali kita nggak pernah menyadari dalam hidup ini kita pasti mengalami yang namanya kematian. Dan kematian itu adalah biasa. Itu sebabnya mari. Jangan sampai kita mati konyol. Tapi biarlah kita berani bersaksi karena memang itu kebenaran yang mesti kita beritakan. Keberanian seorang yang dikatakan seorang pembantu yang bersaksi kepada Jenderal Naaman besar. Dia katakan, Pak, Bapak, ada seorang yang yang bisa menyembuhkan penyakit kusta. Resikonya si pembantu ini mati karena dia ngomong sama Jenderal Naaman, jenderal besar. Tapi karena dia berani bicara, maka jenderal itu diselamatkan. Obadya seorang pelayan Raja Ahab berani bertindak untuk menyembunyikan Nabi Tuhan di dalam kejaran Isabel. Resikonya apa? Mati. Karena kebenaran yang mesti dikabarkan itu mesti mengandung resiko. Saya mau katakan itu penting buat kita. Ketika kita mengabarkan sesuatu, ada resiko yang mesti kita ambil. Pertanyaannya, apakah resiko yang kita ambil itu sebanding dengan apa yang akan kita dapat? Maka sebab itu Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, ingatlah baik-baik. Ketika kita bersaksi atas dunia ini yang tidak percaya, ada resiko yang harus Anda ambil. Bukan saja resiko yang harus Anda ambil, kita pun tetap harus sekalipun dunia ini di dalam dosa, kita mesti hidup. Kita mesti benar-benar hidup di dalam kebenaran. Contohnya adalah Henokh. Henokh adalah lingkungannya orang berdosa. Dia bersaksi tentang Tuhan, tapi tetap dunia tidak pernah mendengarkan apa kata-kata Henokh. Dan tetap Henokh tidak pernah goyah dalam iman dan pembicaraannya. Hal yang sama juga dilakukan pada zaman Nuh. Orang-orang di sekitarnya mengejek dia. Masa kamu membangun bait Allah di atas gunung? Diejek dan dihina. Nuh tetap teguh, dia katakan nanti akan Tuhan kirimkan banjir. Bagaimana mungkin banjir bisa terjadi di atas gunung, puncak gunung airnya nggak nyampe. Tapi Nuh tidak pernah goyah. Di dalam ketekunannya memberitakan kabar baik. Berani bersaksi di tengah-tengah dunia yang tidak percaya. Ini harus punya, kita mesti sadar. Ada resiko yang mesti kita ambil. Begitu pula kita ada di negeri di mana kalau kita tahu lingkungan kita tidak mendukung. Ada resiko yang mesti kita ambil. Ini yang pertama. Yang kedua, berani berkata tidak
terhadap dosa. Jika ada ajakan untuk berbuat dosa, beranikah kita berkata tidak? Orang sekitar kita mengajak kita untuk korupsi, beranikah kita berkata tidak terhadap korupsi? Teman-teman kita di dalam kampus nyontek, apakah kita berani berkata tidak, aku tidak nyontek? Lingkungan di sekitar kita mengatakan A, B, dan C. Kamu tidak mau mengerjakan A, B, dan C karena itu tidak benar. Beranikah kita berkata tidak atas sesuatu yang salah? Kita butuh anak-anak Tuhan. Kita butuh orang-orang pilihan Tuhan yang berani, yang bersaksi, dan menghadapi tantangan karena kebenaran. Di masyarakat yang rusak, bisakah kita tetap tegar dalam menghadapi kebenaran walaupun banyak orang-orang yang mengecamnya? Inilah poin yang mesti kita sadari dalam hidup ini. Seringkali kita tidak berani menghadapi fakta bahwa dunia ini penuh dengan cobaan, tantangan yang membuat kita untuk kembali kepada hal-hal yang salah. Saya mau ingatkan kembali sekali lagi, nanti kedatangan anak manusia sudah semakin hari semakin dekat. Dan saya mau kasih tahu, kita sudah menghadapi masa-masa yang sudah hampir mendekati krisis. Di mana? Karena dunia ini akan dikendalikan oleh orang-orang yang mengatur dunia ini. Di mana tidak ada lagi transaksi tanpa tanda binatang itu. Tidak mungkin kita melakukan transaksi tanpa tanda binatang itu. Apa artinya? One day pada waktu kita mau bertransaksi kita harus menggunakan tanda binatang itu. Maksudnya apa Pak? Itu tidak lain adalah sekarang ini kita sudah mulai masuk dalam era yang seperti itu. Kita semua sudah mulai bertransaksi dengan kartu. Kita mulai bertransaksi dengan ATM. Kita mulai bertransaksi dengan handphone kita. Kita tinggal tak tik-tuk di handphone. Kita sudah bisa bertransaksi. Kita bisa membeli barang. Sekarang kita bisa bertransaksi dengan mudah dengan alat yang namanya handphone. Tahukah saudara dan ibu sekalian bahwa dengan handphone yang sama alat itu bisa memunculkan kita punya hologram yang di kemudian hari dan kita bisa berbicara dan kita ngomong dalam bahasa Indonesia. Nanti teman kita berbicara, orang hologram kita bisa berbicara dalam bahasa-bahasa orang itu sendiri. Beranikah kita bersaksi? Dan kita bisa bertransaksi dengan cara yang luar biasa ini. Teknologi sudah memungkinkan ini terjadi. Saya mau katakan kita nanti makin lama anak Tuhan akan makin ditinggalkan. Kalau kamu tidak menggunakan tanda binatang itu. Itu sebabnya mengapa Bapak dan Ibu. Beranilah kita berkata untuk bisa memberikan kekuatan. Di dalam hidup kita ini. Kita bisa berkata tidak atas segala tantangan-tantangan dunia ini. Dunia ini menawarkan sesuatu yang betul-betul menyenangkan. Beranikah kita berkata tidak kalau itu ternyata membawa kita kepada kematian. Poin yang ketiga yang saya mau katakan, harus kita punya keberanian. Ketika kita sudah menghadapi suatu kondisi yang kritis, kita sudah tidak punya jalan. Ada satu kata yang mesti bisa membangkitkan kembali semangat hidup kita ini. Dan itu tidak lain adalah firman Tuhan. Ayat firman Tuhan di dalam 2 Tawarikh pasal 32 ayat 7 dan 8 bunyinya begini. Kamu harus berani dan kuat. Jangan takut ataupun gentar. Karena Raja Asiria dan karena segenap kumpulan orang-orang yang menyertai Asiria. Sebab yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia. Tetapi yang menyertai kita adalah tangan Tuhan Allah kita. Yang membantu kita dan melakukan peperangan untuk kita. Oleh kata-kata Hizkia ini kepada Raja Yehuda. Rakyat yang mendengar menjadi percaya kembali. Bapak dan Ibu, ada satu firman yang harus membangkitkan spirit. Semangat hidup kita itu. Karena itu Bapak dan Ibu saudara sekalian. Milikilah firman Allah dalam dirimu. Ketika kita menghadapi tantangan, biarlah firman itu sendiri yang akan berkata. Firman itu sendiri yang akan keluar untuk menguatkan kita sekalian. Sehingga kita akan tetap kuat di dalam menghadapi tantangan-tantangan apapun. Beranikah kita bersaksi kepada orang-orang
yang sungguh-sungguh kita menghadapi tantangan ini ada resiko. Yang kedua, beranikah kita tetap berkata tidak terhadap dosa? Dan yang ketiga, biarlah firman Allah yang diam di dalam kita, yang terus menguatkan kita. Menjadi anak-anak Tuhan yang berani untuk berkata, berani untuk bersaksi, berani untuk mengambil resiko apapun. Ayo, ambillah kesempatan ini untuk maju, untuk bergerak, bersaksi selama kesempatan ini masih ada. Ingat, selama kesempatan masih ada, bersaksilah, jadilah umat Tuhan yang berani untuk memberitakan kabar baik. Sehingga kita bisa bawa satu orang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Amin. Mari Bapak dan Ibu, saya mau akhiri firman Tuhan ini dengan satu doa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami boleh mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajar kami untuk membuat kami lebih berani lagi di dalam dunia. Khususnya di Indonesia di mana kami tinggal. Di kota Jakarta di mana kami bernaung. Tuhan, kiranya Kau berikan kami hikmat sehingga kemuliaan Allah boleh menaungi kami. Dan kami berani untuk menjadi orang-orang yang mengabarkan kabar baik. Berani untuk betul-betul bersikap tegas terhadap dosa. Kami biarlah tetap memancarkan terang Kristus. Sehingga terang itu tetap memberikan kesaksian kepada orang-orang di sekitar kami. Bahwa kami adalah anak-anak Allah yang tidak akan pernah goyah di dalam iman dan percaya kami kepadamu. Biarlah Tuhan terus tanamkan firman-Mu di dalam kami. Supaya dengan firman itulah yang akan terus menggugahkan kami semangat untuk tetap menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Roh Kudus berbicaralah kepada kami. Dan berikan kami kemampuan untuk terus menjadi saksi bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Ibadah online ini sudah selesai. Terima kasih buat para pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ini. Juga anak-anak Tuhan yang sudah terlibat, bahkan yang mengikuti acara ini dari awal sampai selesai. Kiranya berkat Allah yang maha tinggi turun ke atas kita sekalian. GKPY ini rumah kita. Mari Bapak Ibu, untuk akhir dari ibadah ini, saya mau ajak sama-sama untuk berdoa. Kiranya Allah yang maha tinggi, kuat kuasa-Mu yang mulia, yang agung, yang perkasa, terus memberkati setiap anak-anak Tuhan yang tetap setia, yang tetap berbakti, yang tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk mereka menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Bapa, kami percaya Engkau sendiri Allah yang hidup, yang memberkati negeri dan bangsa kami, yang memberkati anak-anak Tuhan, yang memberkati umat Tuhan. Karena itu ya Bapa, utuslah setiap kami boleh menjadi bagian rencana Tuhan membawa banyak orang kepada Tuhan. Sebelum kami meninggalkan acara ini, ibadah ini, kiranya Tuhan memberkati setiap kami semua yang sudah ikut ambil bagian dalam acara ini. Karena itu Bapa, hamba mohon kemurahan-Mu, Allah yang maha tinggi, kuat kuasa Allah yang maha besar, lewat Yesus Kristus Tuhan dan penyertaan Roh Kudus. Biarlah kiranya memberkati anak-anak-Mu ini. Jadikanlah mereka terang di rumah tangganya. Jadikanlah mereka terang di tempat mereka bekerja. Di tempat mereka kuliah dan sekolah. Di tempat mereka bekerja, berusaha. Dimanapun mereka berada. Kiranya kemuliaan Allah boleh turun ke atas mereka. Dan mereka betul-betul menjadi terang. Dan menjadi garam bagi dunia ini. Nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom.